Nah, Pak Ustadz mohon dijawab. Iyalah, dari tadi jawab aja sudah. Apa boleh politik dibawa ke masjid? Boleh politik dibawa ke masjid. Saya setiap Ramadan menyusun 30 malam. Malam pertama saya bicara ini, malam kedua bicara ini, malam ketiga bicara ini, malam keempat bicara ini. Maka saya buat di situ satu malam politik Islam. Kalau saya sampai di masjid itu saya tanya pengurus, judulnya sudah ditetapkan? Belum, pakai judul saya. Politik Islam. Karena kalau politik tidak dibicarakan di masjid, di mana orang tahu? Orang kafir sudah bicara nama. Mereka katakan coblos nomor ini, coblos orang ini. Orang Islam masih lagi mengharamkan politik. Yang tak boleh itu adalah kalau masjid dijadikan ajang untuk kampanye. Akhirnya tiap partai, kalau nanti masjid Al-Kausar jadi kampanye, ini tiang masjid bisa 4 warnanya. Datang calon PDIP dicatnya merah, datang calon Nasdem dicatnya biru, datang calon dicatnya itu yang tak boleh. Bahwa dia menjelaskan orang Islam harus berpolitik. Kalau tidak berpolitik, nanti orang Islam akan dipolitiki orang lain. Politik haram, politik najis, politik jahat, politikus isinya tikus. Akhirnya orang Islam meninggalkan politik. Siapa mengambil politik? Ahok. Ada yang mau caleg jadi Riau 1, kampanye terselubung di masjid. Apa boleh? Saya tengok dulu bunyinya. Kasih rekamannya ke saya, tengok bunyi. Kalau dia di dalam itu bercerita, Bapak Ibu sekalian, zakat di Provinsi Riau ini tidak akan naik kalau tidak dengan politik. Betul yang dia cakapkan itu? Mana contohnya? Siap. Zakat 12 kabupaten di Riau yang berhasil 10 miliar 2016 itu siap. Kenapa? Dengan politik tanda tangan. Ustadz berceramah, bayarlah zakat. Semua jamaah. Tapi dengan kekuasaan, segenggam kekuasaan di tangan, pakai menolong Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi nanti jamaah rekam bunyi orasinya, kirim MP3-nya ke saya, nanti kita dengar. Mana batasan-batasan bicara. Tapi kalau dia hanya cerita tentang diri dia, saya ini, nah, itu tak betul tuh. Tapi kalau dia bercerita, nanti umat itu yang akan memilih layak atau tak layak.